Satu, dua, tiga. Kamera action. Hai, nama aku Kaisa Nuralia Savana. Dan ini adalah tugas yang paling seru yang pernah aku kerjain. Kenapa seru? Karena aku bisa eksplor sejarah datangnya bangsa Eropa di Nusantara dan nemuin banyak hal baru yang menarik. Di video ini aku akan ajak kalian buat sama-sama belajar. Siap? Langsung aja kita mulai. Bayangkan laut luas tanpa batas. Kapal layar raksasa dengan bendera asing membelah ombak. Dan di kejauhan tercium aroma rempah-rempah yang mahal harganya di pasar Eropa. Inilah kisah tentang awal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara. Sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. Dari perdagangan rempah hingga lahirnya kolonialisme yang panjang. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa memasuki era penjajahan samudera. Ada beberapa faktor utama yang mendorong mereka berlayar jauh hingga ke timur. Pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Akibatnya, jalur dagang darat menuju Asia terputus. Sehingga Eropa membutuhkan jalur laut baru untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedua, kebutuhan ekonomi. Rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Nusantara bukan hanya bumbu dapur, tapi juga obat, pengawet makanan, bahkan simbol status sosial di Eropa. Ketiga, persaingan antar bangsa. Portugis dan Spanyol saling berebut wilayah lewat perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Sementara Belanda muncul kemudian, ingin menyaingi dominasi keduanya. Jadi, motivasi mereka bukan sekedar perdagangan, tapi juga kekuasaan, agama, dan kebanggaan nasional. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Asia lewat jalur laut. Vasco da Gama pada tahun 1494 menemukan jalur ke India lewat Tanjung Harapan. Dari India, Portugis bergerak ke Malaka dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1511. Setahun kemudian, mereka tiba di Maluku, pusat rempah dunia. Sementara itu, Spanyol berlayar ke arah barat. Ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1519 menyeberangi Samudra Atlantik Pasifik hingga sampai ke Filipina. Meski Magellan gugur di sana, armadanya melanjutkan perjalanan dan pada 1521 mereka berhasil mencapai Tidore di Maluku. Belanda baru datang beberapa dekade kemudian. Pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Meski awalnya kurang sukses, Belanda tak menyerah. 4 tahun kemudian, mereka membentuk VOC, Kongsi Dagang Raksasa yang kemudian mendominasi perdagangan di Nusantara. Melalui peta jalur pelayaran ini, kita bisa melihat bagaimana laut menjadi jembatan penghubung antara Eropa dan Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di bidang ekonomi, Portugis dan Belanda memperkenalkan sistem monopoli perdagangan. Rempah-rempah yang dulu bisa diperdagangkan bebas oleh pedagang Nusantara, kini hanya boleh dijual kepada bangsa Eropa. Hal ini tentu saja merugikan pedagang lokal dan mengubah pola perdagangan tradisional. Di bidang politik, bangsa Eropa sering memanfaatkan perpecahan antar kerajaan di Nusantara. Portugis misalnya, mendukung Ternate dalam persaingannya dengan Tidore. Belanda kemudian menggunakan politik adu domba untuk memperkuat posisi VOC. Sehingga kerajaan-kerajaan lokal melemah dan kehilangan kedaulatannya. Kemudian di bidang sosial dan budaya, bangsa Eropa membawa pengaruh baru. Misionaris Portugis menyebarkan agama Katolik di Maluku dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kehadiran mereka juga memicu konflik sosial.
rakyat dipaksa bekerja, menjadi eksploitasi sumber daya, dan hubungan antara masyarakat lokal berubah. Dampak awal ini menjadi fondasi bagi era kolonialisme yang berlangsung berabad-abad dan pada akhirnya melahirkan perlawanan rakyat di Nusantara kemudian hari. Awal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda bukan sekedar kisah pelayaran besar, tetapi awal dari babak panjang penjarahan di Indonesia. Dari perebutan rempah, lahirnya benteng peperangan, hingga akhirnya perjuangan kemerdekaan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan alam Nusantara selalu menjadi daya tarik dunia. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga warisan itu dengan penuh kesadaran. Sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan.